Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, kemudian SAP PM dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara membuat PO subkon ya. Di mana di video sebelumnya kita sudah membuat PO by vendor yang ini ya. Jadi sebelum kita melakukan proses maklon artinya menitipkan proses produksi ke vendor gitu ya. Tentunya kita juga membeli dulu material yang kita punya ya. Katakanlah di dalam suatu manufacturing itu kita sudah mempunyai material komponen, namun untuk proses produksinya overload ya. Mau nggak mau kita harus mengalihkan proses produksi ke pihak ketiga ya, pihak ke vendor. Itulah yang kita lakukan dengan proses purchase order by subcontracting ya. Kita akan lihat nanti bagaimana cara prosesnya di SAP. Oke, sebelum itu kita lihat dulu material yang akan kita lakukan proses PO subkon. Pertama kita lihat dari BOM ya. Tentu saja kita harus menyiapkan dulu bill of materialnya. Kita sudah punya BOM untuk 1437 sebagai finish produknya. Nah, komponennya adalah 1438 ya. Ini sebagai komponen yang nanti bakal kita subkonkan di eksternal. Oke. Kemudian kita cek dulu stoknya ya. 1438 ini harus available di kita di internal MMBE 1438. Ya, ini ada stok 98 di internal dan ada stok di vendor sebanyak 8 pieces ya. Oke, jadi kita bisa pakai stok yang ini plus ini kalau memang stok kebutuhan untuk proses produksinya melebihi dari 8 pieces ya. Kemudian proses selanjutnya kita create PR ya. Yang pertama kita create PR dulu ME51N tiket untuk proses create purchase requisition. Kemudian di sini itemnya, dan ini tipenya kita pakai yang standar ya, NB. Kemudian Anda masukkan material finish produknya 1437. Kemudian masukkan plan. Nah, misalnya kita mau bikin 12 ya, 12 each satu pieces. Oke, kemudian kita cek. Ini udah oke, kemudian kita save. Oke, nomornya adalah 00 101 3584 ya. 00 101 3584. Oke, kemudian yang PR ini kita lakukan proses adopt ya ke dalam purchase order. Tiket untuk membuat purchase order adalah ME21N. Kemudian Anda lengkapi vendor dengan organisasi dari purchase order ya. Biasanya untuk organisasi dari purchase order itu di maintain di material master atau dikonfigurasi oleh konsultan MM ya. Saya masukkan ini yang saya udah saya maintain, enter. Kemudian ininya juga 007 dan vendor ya. Oke, kita enter dulu. Nah, untuk detail dari material purchase order kita akan adopt dari purchase requisition. Anda nyalakan dulu dokumen overview-nya. Kemudian di sini ada model kembang. Nah, di sini purchase requisition.
Nomornya adalah 3584 sesuai dengan yang kita tadi udah bikin ya, 1354. Kemudian kita execute. Oke, kita lihat dulu sebentar. Purchase requisition. Tiga lima empat. No data, satisfying selection, criteria exist. Tunggu, ini ada informasi no data. Kita cek dulu ini 100. Iya. Coba saya ulangi ya. ME21N. Company code. Oh, ini apa ini? Oh, sorry. Tunggu ya, sedang proses dulu. Ini kita lihat di purchase requisition. Ini kenapa tidak masuk? Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, kita ulangi ya. ME21N. ME21N. Kemudian masukkan plan purchasing organisasi seperti ini. Kemudian vendor ini kita on kan. Kemudian untuk PR nya kita ambil dari kita adopt ya, kita adopt dari sini. Kemudian purchase requisition, Anda perhatikan di sini PR nya. Kemudian ini plannya udah sesuai, kemudian kita ambil. Nah, ini nomor PR nya ya. Kemudian kita drag ya. Kemudian simpan di keranjang purchase order. Saya ulangi. Nah, seperti itu. Ya, materialnya sudah masuk. Ini saya open lagi. Seperti ini, materialnya sudah masuk. Kemudian karena ini adalah subcon, jadi kita memilih L. Di mana L itu di sini adalah subcontracting ya. Oke. Kemudian kita cek dulu. Oke. Kita lihat di material. Perlu Anda ketahui bahwa untuk yang subcontracting, untuk pembuatan 1437 ini dia membutuhkan bom ya. Jadi kita kirim juga ke subcon bomnya. Di sini bomnya adalah 1438 Ken ya, dari gas Wonderful. Sudah masuk ya. Kemudian kita save. Nah, ini nomornya adalah 45 45017 179. Ya, 45.000 9. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita dropping stok ya. Tadi kalau kita lihat di MMB, kita lihat MMB stok dari komponen itu ada 8 ya, ada 8 di vendor yang sama 100 ya. Sementara tadi kita lihat PO ME23N dengan nomor PO 79 ya, ujungnya 79.
kebutuhannya adalah 12 ya, jadi 8, jadi kekurangan 4 ya, 4 stok lagi. Nah, kita dropping stok dulu ke subcon ya. Caranya kita gunakan Migo transfer. Di sini Migo, kemudian ini transfer posting. Ininya adalah 541 ya. Kita lihat nanti 541 apa artinya, komponennya, slotnya. Nah, ini dia vendor dari subconnya ya. Kalau kita lihat di quality, saya kirim semua aja ya, 12 biar banyak stoknya. Nah, ini adalah 541. Jadi good issue warehouse to stock subcon ya. Oke, ini sudah kita cek. Oke, nggak ada masalah, kita posting ya. Sehingga sekarang stoknya di subcon sudah bertambah 8 sama 12 ya, menjadi 20. Dengan demikian kita bisa melakukan proses GR ya. Kita GR setelah subcon melakukan proses produksi selesai, maklornya selesai, kemudian di GR oleh kita ya, diterima lagi finish goodnya sebagai hasil proses produksinya maklor ya. Caranya tadi Migo, kita Migo, yang di sini adalah good receipt dari purchase ordernya ya. Tentunya good receipt-nya dari nomor purchase order ya. Ini saya copy dan saya taruh di sini. Anda perhatikan di sini ada plus ya, gas wonderful ini sebagai finish produknya. Ini adalah plus, artinya dia mempunyai komponen ya. Komponennya adalah ini sebanyak 12 ya. Kebetulan ini 1:1, satu finish produk dengan satu komponen. Jadi kalau 12 ya 12 gitu ya. Kemudian ini itemnya oke. Kemudian kita lihat wear-nya ya. Kita lihat wear-nya untuk finish produk 101. Kemudian ini sekaligus kayak lengkapi ini. Sedangkan untuk komponennya ada di 543 ya. GI issue to subcon stock ya. Ini artinya dia mengeluarkan stok dari subcon ya. Oke, kemudian kita cek. Oke, kemudian kita post. Nah, ini nomornya 1041. Oke, sudah ya. Sudah selesai. Sekarang kita lihat posisi stok untuk ininya sudah berkurang ya, menjadi 8 lagi. Kemudian kita lihat juga untuk finish produknya, dia akan bertambah gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, saya kira kita lihat tuh satu lagi di MB51, kita lihat pergerakan stok untuk yang 38-nya. Kita lihat tanggal 1 bulan 4 ya, yang ini ada 19, di sini 12 ya, yang ini 12 yang kita tadi dropping. Kemudian kita lihat yang finish produknya. Tadi ada 12 masuk ya, 12 yang ini. Ya. Oke, saya kira demikian ya proses dari purchase order menggunakan subcontracting. Jadi stressingnya tadi saya summary-kan dulu ya. Stressingnya adalah di indikator, di item kategori ini adalah L sebagai subcon. Kemudian nanti pada proses GR di sini kita lihat purchase order history. Nah, di sini pada saat GR dia ada komponen ya, ada finish produknya dan komponennya. Kemudian movement type-nya untuk finish product 101 di sini di where. Sementara untuk komponennya adalah 543 saat GR. Sementara untuk pada saat dropping dia adalah 541 ya. Kalau kita lihat dokumennya.
Misalnya saya ambil dari sini. Ya, kita lihat yang ini. Nah, ini ada 541 ya. 541 artinya kita mendropping stok dari unrestricted use ke stoknya yang ada di vendor ya. Dengan demikian kita akan tahu berapa stok yang kita miliki secara total, berapa stok yang ada di vendor ya. Pada akhirnya kita akan tahu posisi stok terakhir. Oke, saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti teman-teman kalau yang masih bingung untuk mencoba, silakan dicoba lagi, di-replay lagi videonya untuk dilakukan skenario testing, tentunya dengan server yang berbeda, material yang berbeda. Yang penting intinya konsepnya sama ya, konsepnya sama. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.